Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore teman-teman semuanya, sahabat Al-Azhar Kairo Yogyakarta. Kembali bersama saya Mr. Janu pada special talkshow Hikayah Ramadan 1441 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan dibersamai oleh seorang yang spesial tentunya, yang sudah kami undang untuk bergabung nanti membersamai kita dalam talkshow kali ini. Oke, bagaimana kabar sahabat Al-Azhar Kairo Yogyakarta semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat dalam suasana Ramadan yang sudah sepertiga terakhir ini. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk meraup pahala Ramadan sebaik-baiknya. Ya, sambil kita menunggu tamu kita pada kesempatan kali ini, nanti ada sesuatu yang spesial yang akan Mr. Janu sampaikan khususnya pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita menyapa sahabat sekalian, marilah kita awali sesi kali ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, nah kali ini ada yang berbeda. Mr. Janu akan membawakan pantun ya. Oke, marilah kita berpantun terlebih dahulu agar lebih sehat, lebih segar, senyum ke kanan dan ke kiri untuk kita bersiap-siap mendengarkan talkshow kali ini. Tanah Bata, Tanah Karo, Danau Toba, Pulau Samosir, Sekolah Islam Al-Azhar Kairo ada di Jogja, bukan di Mesir. Nah, itu tadi pantun pertama, dan pantun kedua seperti ini. Udah disiapin dari tadi ya. Oke. Belajar di rumah sehari-hari, ditemani ayah dan bunda. Kini IG Live bersama Coach Harry mau bicara tentang pemuda. Alright, so tanpa menunggu lama lagi, coba kita invite Coach Harry untuk bergabung bersama kita. Oke, kita coba dulu. Ya, masih mencari. Mau lah. Nah, oke, kita coba. Coba request mas. Kita masih coba. Oke, alright. Oke, Mas Heri, apakah sudah mendengar suara saya? Oh, belum ya. herimaulana.sed. Oke, apakah sudah bergabung bersama kita, Mas Heri? Tampaknya belum. Kita coba lagi. Terima kasih sudah bergabung rekan-rekan sahabat Al-Azhar Kairo Yogyakarta. Kita masih menunggu kedatangan Mas Heri. Sebentar ya, mohon ditunggu. .sed. Oke, nampaknya belum muncul. Kita coba lagi. Assalamualaikum Mas Heri, apakah sudah mendengar?
Heri Maulana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentar lagi kita akan terhubung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Insyaallah. Mas Heri. Waalaikumsalam, Mr. Janu. Alhamdulillah akhirnya terhubung ya. Oke, siap. Gimana kabar? Suaranya oke ya? Alhamdulillah terdengar dengan jelas Oke, Mas Heri. Ya, dari oke, siap. terdengar suara saya dengan jelas. Terdengar ini sejelas wajahnya nih. Siap, siap, siap. Baik. Alright. Tadi Oke. sudah saya buka dengan pantun Mas Heri. Mas Heri mau ikut berpantun? Oke. Oh, ini mentang-mentang orang Sumatera ya, jadi harus pakai pantun ya pembukanya. Oke. Baik. Kita kali ini nanti akan bersama Mas Heri pada kesempatan kali ini ngupas ya tentang yang kekinian-kekinian saat ini generasi milenial. Kalau Oke. di sekarang ada ya generasi X, ada generasi Y dan juga generasi mungkin apa nanti sebutannya ya di revolusi industri yang sudah 4.0 atau menuju 5.0 ini. Nah, sebelumnya Iya. nanti saya akan mengenalkan Mas Heri terlebih dahulu, sahabat Al Azhar Kairo Yogyakarta. Kali ini kita spesial datangkan ini jauh-jauh, Wah, jauh ya, ya jauh-jauh, ya betul. jauh-jauh kita datangkan karena memang kesibukan beliau ini luar biasa padat sebagai seorang trainer, motivator, Waduh, ya, waduh. coach gitu ya. Saya harus manggil coach ini. Jadi Wah, harapannya kita bisa apa ya dapat suntikan motivasi ini di tengah adik-adik teman-teman sedang belajar di rumah dan juga beraktivitas selama bulan Ramadan. Semoga nanti dapat suntikan semangatnya dari Mas Heri. Anyway, sebelum kita mulai Mas, ini saya sudah menerima CV Mas Heri ya, bukan untuk oke, siap, siap. bukan untuk melamar kerja di Al Azhar Kairo ya Mas ya. Tapi untuk mengisi training pada kesempatan kali ini. Nah, saya kenalkan sahabat Al Azhar Kairo Yogyakarta, Mas Heri ini ya adalah seorang praktisi yang sudah sejak tahun 2009. Betul Mas? 2009 Ya, menggeluti betul. training kemudian expert beliau adalah di apa ya motivasi, kepribadian dan juga talent mapping. Nah, apa itu? Saya juga penasaran sebetulnya talent mapping itu seperti apa dan insya Allah berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini akan dijelaskan panjang lebar nanti dengan Mas Heri. Tentunya kita dengan sambil bukan ngopi-ngopi ya karena belum buka puasa. Oke, sambil menunggu mendingan nanti sahabat Al Azhar Kairo Yogyakarta join bersama kita. Nah, Mas Heri ini lulusan dari perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, saya sebut istilahnya UNY ya sama-sama Oke. Mas Modern Iya. juga alumni sana dan kita tetanggaan ya Mas. Wah, sama ya. Tangan ya. Ya, Beda fakultas ya. beda Oke. fakultas atau alma mater Oke. dari background teknologi pendidikan S1 dan juga S2, betul ya Mas Heri. Dari sini Iya. banyak hal yang menjadi rekam jejak. Saya panjang lebar tadi baca CV beliau, mungkin tidak akan selesai kalau saya sampaikan di sini. Nanti lebih Iya. Dan tertipu TV. ya silakan nanti Mas Heri bisa kenalan lebih jauh, menyapa pemirsa sekalian, sahabat Al Azhar Kairo Yogyakarta. Sebelum kita nanti ngobrol nih seputar kepemudaan, kemudian kalau di Al Azhar Kairo ini ada PDTK, SD, SMP. Nah, mungkin lebih tepatnya anak-anak adik-adik SMP di sini nanti bisa menyimak juga nih. Kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan nih di usia 12-13 tahun dan nanti 10 tahun lagi akan jadi seperti apa. Nah, Mas Heri nanti akan memberikan coachingnya lebih lengkap lagi. Nah, saya kembalikan ke Mas Heri untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Seperti itu mungkin. Silakan Mas Heri. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih pada Al Azhar Kairo Yogyakarta
dan khususnya Mister Cakep di depan saya ini. Waduh. Mister Janu harusnya bahasa Inggris. Mister Janu ngajar bahasa Inggris? Saya social studies, Mister. Ya. Oh, social studies. Oke. Oke. Oke, sahabat Al-Azhar Kairo, khususnya siswa-siswi SMP ya. Jadi sore ini kita akan membahas tentang sebenarnya kehidupan diri kita sendiri ya. Iya. Dari passion, potensi, dan talents gitu. Nah, ya seperti yang dibilang oleh Mr. Janu tadi, saya 2009 itu ya senangnya bongkar ngulik kepribadian orang. Jadi semoga sore ini kita bisa ngulik ya, bagaimana kepribadian kita sebagai seseorang yang ingin mencapai prestasi personal tentu. Ya, betul. Gitu, Mr. Janu. Ya, kesibukan Mas Heri apa nih selama work from home ini? Ya, selain nyuci ya. Sebagai banyak nyuci sekarang. Ya, kepala rumah tangga. Selain juga kuliah online ya. Kuliah online. Saya juga belajar bertani, Mas Janu. Ya. Belajar bertani, kemudian belajar sabar untuk melihat anak-anak gitu setiap hari. Ya. Kemudian tentunya lebih mendalami apa yang sekarang menjadi concern kayak saya di bidang talent mapping. Alright. Ya, saya juga penasaran talent mapping itu seperti apa, nanti akan dikenalkan oleh Mas Heri. Nah, bagi sahabat Al-Azhar Kairo Yogyakarta yang nanti akan memberikan pertanyaan, silakan bisa leave komen di Instagram live kita di sini, kemudian nanti akan kita bahas di sebelum akhirnya acara untuk ditanyakan ke Mas Heri. Nah, Mas Heri, ini topiknya hari ini memang cukup menarik, Mas Heri ya. Kita sebut aja menarik ya. Karena waktu kemarin itu yang pertama kita ngomongin tentang parenting bersama Bunda Sita. Kemudian ya masa-masa pandemi yang hampir terjadi 2 bulan anak-anak studi ataupun belajar di rumah ini. Akhirnya kemarin ada sharing session dengan Bunda Sita tentang parenting dan juga pendampingan. Dan yang kedua kita kemarin minggu lalu bersama Kak Awi, seorang pendongeng yang sudah ya? Roh Nabawi. Nah, kali ini harap nanti Mas Heri bisa share nih kira-kira kalau kita mulai ya dengan ngomongin nih generasi saat ini di dalam perspektif Mas Heri seperti apa nih pemuda zaman sekarang ini, terlebihnya mungkin Indonesia ya, yang memang tak bisa kita pungkiri perkembangan teknologi juga semakin tinggi, kemudian tuntutan kalau nanti kerja ya Mas ya, gitu setelah SMP dan SMA itu juga dengan harus punya soft skill dan modal lah intinya, karena kalau saya meminjam kata-kata seorang inspirator saya, IPK itu bisa mengantarkan Anda hanya pada meja wawancara, tapi selebihnya bukan itu. Hal lain ini yang harus digali lebih. Jadi bisa kita mulai dengan diskusi ringan pertanyaan awal tadi. Iya, Mr. Janu dan sahabat Al-Azhar Kairo dan pemirsa lainnya, ngomongin tentang pemuda, saya ingat waktu kita sekolah dulu ya, Mr. Janu ya. Iya. Waktu kita SMP, waktu kita SMA gitu. Kita dulu ngapain aja sih gitu ya. Mungkin banyak di antara kita yang habis waktunya untuk nongkrong dan sebagainya gitu. Yeah. Dulu kita tidak disuguhkan dengan teknologi secanggih ini ya. Yeah. Dengan informasi yang sederas ini, saya menyimpulkan ya, kalau saya sering bertemu dengan anak-anak muda, milenial dan generasi Z, ya, Gen Z itu, mereka orangnya senangnya viral, Mister. Yeah. Jadi kalau kita ngobrol dengan mereka, kalau kita wawasannya hanya wawasan yang lama, tidak ada sesuatu yang baru dan tidak viral, mereka cenderung mengernyitkan mata. Ini bahas apa sih gitu? Yeah, yeah. Jadi benar-benar harus berusaha untuk mencari tema-tema yang buat mereka excited. Yeah. Nah, dan ada satu kesamaan di antara mereka, mungkin tidak hanya generasi milenial dan Gen Z ya, tapi
hampir semua orang itu paling senang ketika membahas tentang personal dia, personalize, Iya, iya. sangat mewakili diri dia sendiri. Salah satunya adalah ketika berbicara tentang passion, Passion, ya. tentang talent, tentang potensi. Dan saya rasa tua, muda, kecil ya, desa, orang kota, itu ketika berbicara tentang dirinya, mau dibawa kemana dirinya, itu saya rasa banyak orang yang akan mendengarkan. Iya, iya. Apalagi saya merasakan bahwa dulu kita sangat, bukan kita ya, saya pribadi, merasa kebingungan setelah lulus sekolah ngapain. Bahkan setelah lulus kuliah juga bingung ngapain misalnya. Iya. Jadi kebingungan itu yang akhirnya membuat saya menekuni dunia ini, membantu orang-orang untuk yuk jangan lagi bingung dengan diri sendiri, karena bingung terhadap diri sendiri itu nggak enak, Mister. Iya, iya. Bingung mencari alamat itu juga susah ya, apalagi bingung terhadap diri sendiri. Oke. Ya begitulah pandangan saya tentang pemuda ya. Mereka butuh yang sangat personal, personalized, dan tentunya membuat mereka excited tentang masa depan mereka sendiri. Iya. Begitu. Ya, menarik memang kalau tadi sempat disampaikan Mas Heri juga ngomongin soal passion itu. Nah, passion memang kali ini menjadi tema kita pada sore hari ini. Nah, ini mungkin bagi sebagian generasi muda masih bingung apa ini sebenarnya passion itu. Kemudian harus diapain kalau kita udah tahu passion kita gitu, sehingga harapannya nanti ada talent dan juga achievement yang menjadi klimaks atau sesuatu yang bisa kita berikan impact, positive impact melalui achievement gitu. Nah, sebenarnya apa nih Mas Heri ya? Passion. Ya, kalau kita menggali akar katanya passion itu tentu sesuatu yang datang dari dalam diri, keluar dari dalam diri, inside out. Dan ketika itu datangnya dari dalam diri, kita perlu hati-hati nih. Itu positif apa negatif? Betul. Yang membisikkan itu bisikan malaikat atau bisikan yang lain. Nah, itulah pentingnya kenapa kita selalu tazkiyatun nafs ya. Anak-anak muda apalagi dengan darahnya yang sedang mendidih-mendidihnya, tentunya passion atau gairah dorongan dari dalam ini perlu disikapi dengan teliti ya. Itu memang dorongan positif apa dorongan negatif. Nah, ketika bicara tentang gairah, tentunya kita dan dikaitkan dengan tema ini, tentunya kita hubungkan dengan hal yang manfaat dan produktif. Nah, apa ciri-cirinya ketika orang sangat bergairah? Salah satunya dia akan lupa makan, lupa tidur ya, bahkan dia lupa dengan kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan dasar ya. Ada orang yang mungkin suka ngotak-ngatik audio visual, ngotak-ngatik komputer, ngotak-ngatik elektronik. Saking passionnya, mereka bisa lupa dengan kebutuhan dasar mereka. Disuruh oleh orang tua, nah ayo makan, nah ayo mandi dan sebagainya. Ya mah nanti, bentar. Udah 2 jam, bentar, nanti udah 3 jam. Itu ciri-ciri fisik, ciri-ciri yang sederhana bisa kita rasakan. Dan saya rasa semua orang mungkin pernah mengalami ya, Mister ya. Iya. Pernah mengalami. Ya. Ibaratnya kalau kita udah jatuh cinta ya, anak muda nih bahasanya jatuh cinta sama passion gitu, lupa waktu gitu ya Mas ya. Lupa waktu. Kemudian, nah ini yang harusnya tadi seperti Mas Heri sampaikan, perlu dikelola ya, perlu dikelola energi dari dalam itu. Iya. Kalau kita kaitkan dengan yang sekarang-sekarang ini Mas, trennya kan jatuhnya sekarang ini anak-anak generasi sekarang ini adalah ngelihat nih banyak misalnya mereka konten kreator, YouTuber dan sebagainya. Sebenarnya ini hal-hal yang boleh-boleh aja atau gimana Mas? Gitu. Karena ini sudah tersuguh ya di hadapan mereka, apalagi mereka terfasilitasi dengan gadget masing-masing. Saya merasa itu perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi ya. Sumber inspirasi bukan berarti kita ikut-ikutan gitu. Nah, berbicara tentang
passion, talents, achievement personal. Ya, Ya. ya. Tentunya kembali lagi kepada ciri khas masing-masing nih. Ya. Misalnya kita lihat para YouTuber itu, walaupun mereka profesinya YouTuber, tapi kan mereka punya keunikan masing-masing. Betul, betul. Nah, sebenarnya yang perlu kita kejar dari mereka adalah mereka dengan apa namanya, dengan profesi yang sama, tapi bisa memiliki keunikan yang di mata para penggemarnya, wah ini berbeda dengan si A, ini berbeda dengan si B. Nah itu yang perlu dikelola sehingga kita menjadi seseorang yang mungkin di mata orang lain mewakili tentang passion mereka juga, mewakili generasi mereka, mewakili tentang kepribadian mereka. Yeah. Itulah mengapa pentingnya anak-anak muda itu tidak ikut-ikutan hal yang positif boleh, tapi ketika sudah mengikuti hal yang positif, kembalikan kepada diri kita sendiri, kira-kira kita punya sesuatu apa nih yang perlu kita gali sendiri. Yeah. Ya. Karena setiap orang adalah unik, spesial. Yeah. Gitu, Mister. Betul. Setiap orang adalah unik, setiap orang adalah spesial. Nah, ini sepertinya erat kaitannya sama karakter ya, Mas ya. Karakter, kemudian kepribadian, dan juga ada juga di samping passion itu bakat. Nah, bakat ini. Jadi gimana nih caranya ketika kita ini sebenarnya passion saya, tapi ini bakat saya bukan ya gitu. Kadang-kadang orang bingung ya gitu. Jadi sebenarnya apakah dua hal ini bisa kita kaitkan atau memang sama-sama? Oh pasti udah ini berkaitan gitu, passion sama bakat. Iya. Kalau ngomongin bakat tentunya saya berkiblat pada konsep talent mapping ya, Mister ya. Memang akan banyak konsep tentang talent, tapi saya cenderung menggunakan konsep talent mapping yang dikembangkan oleh Abah Rama Royani. Ketika bakat dalam versi talent mapping itu ada dua, Mister, ada dua. Yang pertama, bakat itu bisa digali, diamati, di capture, bisa dipotret dari ciri-ciri fisik. Jadi bakat itu bersumber dari fisik, itu yang pertama. Apa contohnya? Contohnya seperti menari, itu kan fisik ya. Dan kemudian memasak, kemudian melukis, kemudian visual art, ada kerajinan tangan ya. Kemudian ada olahraga, kemudian ada gardening, berkebun, kemudian ada beternak hewan, tending animal, melihara hewan ya. Nah itu dari sisi fisik, musik ya, bernyanyi itu kan dari sisi fisik. Tetapi kebanyakan dari kita memandang bakat ya dari sebatas fisik. Yang aku nggak bisa bernyanyi, berarti aku tidak berbakat. Aku tidak bisa menari, berarti aku tidak berbakat. Aku berbakatnya hanya teliti. Aku bakatnya hanya mengendalikan orang. Aku bakatnya bisa membuat orang bahagia. Nah, yang disebutkan tadi, teliti, mengendalikan orang, kemudian senang menyemangati orang, itu ternyata bakat versi kedua, Mr. Jan. Bakat versi kedua. Sumber bakat dari sifat namanya. Sumber bakat. Tapi sifat produktif, ya sifat produktifnya manusia. Jadi bakat versi talent mapping adalah sifat produktifnya manusia, sifat-sifat yang bisa dipakai untuk kemanfaatan dan produktivitas. Nah, ini yang kadang banyak orang yang terlewat dalam keseharian dia. Yang dikatakan passion dan bakat itu hanya sebatas fisik, sesuatu hal yang bisa diindra, ya suara bagus, kemudian penampilan bagus gitu. Padahal ada orang-orang yang bisa memanfaatkan sifat-sifat dasar dia yang produktif itu untuk sesuatu hal yang besar. Ya. Misalkan Mr. Janu, ya, Mr. Janu kalau saya melihat, karena seorang guru ya, Mr. ya. Karena seorang guru, mungkin ya, coba kita kupas Mr. Janu nih. Sifat-sifatnya
developer nih, kalau bahasa bakat. Jadi di talent mapping itu ada 34 bakat, Mister. 30. Ada Banyak, 34 sifat. banyak. Ya, betul. Tetapi yang perlu diamati hanya 7 bakat terkuat, Oke. kemudian 7 bakat pendukung, dan siasati 7 bakat terlemah, ya. Jadi tidak semuanya. Semua orang memiliki bakat itu, tapi tidak semuanya kita jadikan sebagai panduan. Ya. Hanya terkuat, pendukung, dan yang terlemah. Ya. Nah, developer itu salah satunya, Mister. Developer itu sifat seseorang yang senangnya ingin majukan orang lain. Gemes tuh kalau ada siswa-siswanya yang kamu kok nggak berkembang, ayo maju, besok mau ujian nih, Mister bisa bantu apa nih, ya, kayak Mister kayak tipikalnya itu, Pendorong gitu ya. kayaknya Mister dorong, betul, dorong orang untuk ayo maju gitu. Nah, itu developer. Nah, itu kan bisa diamati ya, misalkan ayah ibu sahabat Al-Azhar di rumah mungkin punya kakak anak yang sulung, kok senangnya sering mendorong adik-adiknya, ayo kamu bisa loh deh, kamu bisa loh deh. Nah, itu di bahasa bakatnya namanya developer, Oke. memajukan orang lain. Memajukan orang lain. Nah, kaitannya dengan achievement tadi, inilah perlunya kita mengcapture, mengamati diri kita lebih serius lagi. Mungkin selama ini kita cenderung serius mengamati orang lain. Nah, di waktu yang dikasih Allah yang kita sangat khusyuk di rumah ini, dan momen puasa lagi, jadikan manfaatkan momen ini untuk khusyuk mengamati diri sendiri, mengcapture sifat-sifat produktif apa yang ada dalam diri. Nah, boleh nih, semakin penasaran saya dengan kiat seperti apa yang bisa Mas Heri bagikan ke pemirsa nih, ke sahabat Al-Azhar Kairo. Momen-momen jangan sampai ada waktu kosong ya Mas ya, yang nggak produktif. Ya. Boleh di-sharekan Mas gitu. Oke, sahabat Al-Azhar dan pemirsa IG dan Mr. Janu yang kami banggakan. Tipsnya mungkin bagi beberapa orang bisa berfungsi ya, tapi bisa juga tidak. Nah, untuk yang pertama ini saya berikan tips yang diajarkan oleh guru kami, Abah Rama Royani, untuk menemukan passion, untuk menemukan kekuatan, atau menemukan aktivitas produktif. Kalau Abah Rama itu mengatakan passion itu aktivitas produktif. Kalau kita merasa kuat, merasa passion, merasa berbakat dengan sebuah aktivitas, yuk kita amati aktivitas itu dari 4 hal, Mister. Ada 4 hal. Ya. Dan ini mudah ya, karena kita setiap hari merasakan. Ada 4E namanya. Ini panduan kami sebagai para santri dalam sweeping. E yang pertama itu, yuk di masa yang penuh kekhusyukan ini, kita amati keseharian kita, aktivitas apa saja sih yang sangat enjoy kita lakukan. Enjoy, oke. Enjoy. Ya, seperti tadi di awal, Mister. Lupa makan, lupa tidur, ya. Mungkin lupa mengedip, Mister. Lupa waktu, lupa segalanya. Lupa segalanya. Enjoy, saking enjoy-nya. Ya, kita mengalami flow, mengalir gitu ya. Seakan-akan kita lupa waktu. Ya. Seperti kita mengerjakan sesuatu, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah jam sekian, tahu-tahu sudah azan dan sebagainya. Coba sahabat Al-Azhar sekalian, rasakan apa sih dalam keseharian itu, aktivitas apa yang ada unsur enjoy-nya gitu. Ya, bukan berarti enjoy-nya tidur ya. Saya tidur, Mister, ya. Rebahan. Tidur dah. Ya, rebahan. Karena ada 3E yang lain, ya. Ada 3E yang lain gitu. Yang pertama adalah enjoy. Carilah yang enjoy. Tanpa beban. Tidak perlu persiapan yang besar, tidak perlu energi besar ya. Seperti kita mengerjakan skripsi itu kan butuh energi besar ya, Mister ya. Benar banget itu. Ya, benar banget. Jadi carilah aktivitas yang tidak membutuhkan energi ya. Enjoy itu sudah bentuk energi yang membuat orang terdorong dengan sendirinya, otomatis melakukan. Itu E yang pertama. Kemudian E yang kedua adalah kita easy melakukannya. Oke, easy.
Mudah, bahkan sangat mudah ya. sangat mudah. Amati objek apa saja yang kita sangat mudah mengerjakannya. Iya, Objek, Mister ya, objek. Entah itu benda mati, entah itu hewan ya. Tadi kan ada tending animal ya. Entah itu kita senang ngutak-ngatik komputer ya. Apakah kita senang mengumpulkan barang yang satu dengan barang yang lain? Apakah kita senang bersih-bersih, menata-menata? Itu juga bakat, Mister. iya, iya. Nata-menata dan sebagainya. Apakah kita senang sesuatu hal yang seperti ini, pengen disalurkan bakat cuap-cuapnya. Iya, iya, betul. Ini versi talent mappingnya communication, ini bakat communication. Ya. Nah, ini perlu disalurkan. Nah, amati aktivitas apa yang kita easy, mudah melakukannya. Oke. Bahkan bagi orang lain itu butuh berhari-hari, berjam-jam mempelajari sesuatu itu. Iya, Tapi bagi kita hanya beberapa menit ya, hanya melihat video tutorial di YouTube, kita sudah langsung, oh begini caranya, oh begini caranya. Bahkan kita bisa mengajarkan itu pada orang lain. Itu easy. iya, iya. Mungkin kalau Mister punya sahabat Al-Azhar, siswa-siswi SMP di Al-Azhar, ada beberapa siswa yang kalau diterangkan guru itu tentang matematika sulit. Iya, iya. Tapi kalau diajarkan sama temennya, kok mudah gitu. Iya, Nah, bisa jadi temannya itu punya bakat menjadi berperan sebagai seorang pendidik, ya, sebagai pengajar dan sebagainya, developer tadi. Easy. easy. Carilah aktivitas yang kita sangat mudah untuk melakukan. Kemudian yang ketiga, ada excellent. Excellent. Saking enjoy dan easy-nya, tentunya kita akan mengerjakan ini dengan totalitas dan maksimal. Iya. Sangat tekun ya, sangat benar-benar memperhatikan detailnya, sangat punya standar yang sangat tinggi tentang hal itu. Intinya kita tidak setengah-setengah dengan aktivitas itu. Ya, entah ada teman saya yang kalau sudah urusan dapur memasak, Yeah. itu bumbunya ya harus kelas wahid, kemudian waktunya waktu yang sangat mustajab gitu ya, waktunya yang sangat pas moodnya untuk memasak gitu. Nah ini dia sangat memperhatikan agar hasilnya excellent. Yeah. Begitu. Nah kemudian yang terakhir ini tidak, kalau bagi beberapa anak-anak ya, anak atau remaja ini tidak perlu dijadikan patokan. Yeah, yeah. Tetapi bagi kita yang sudah mulai memasuki usia-usia dewasa ini penting. Yang terakhir adalah earn. Menghasilkan, ya menghasilkan. Tapi bagi saya anak-anak pun, earn-nya salah satunya adalah pengakuan dari orang tuanya. Yeah, yeah. Earn itu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang bonafit ya, uang atau apa. Minimal kita memang diakui oleh orang lain ahli dalam hal itu. Okay. Memang enjoy, easy, excellent melakukan hal itu. Earn. Nah, jadi inilah pentingnya kita mempublish, meminta saran, meminta pendapat orang lain tentang passion, tentang aktivitas produktif. Apa saja yang kita lakukan itu, apakah benar-benar ada 4E-nya apa tidak. Yeah. Nah, itu tips sederhana, Mister. Setiap orang mungkin bisa merasakan ya, Yeah. keempat E-nya, atau minimal 3E di awal selain earn tadi, dalam keseharian mereka. Yeah, yeah. Betul sekali. Nah, ibaratnya gini, kalau seusia anak-anak SMP nih, Mas Heri ya, let's say sekarang 13 tahun, ya 13 tahun nih, setelah ini akan SMA, kemudian adik-adik akan kuliah, harus menentukan mau jurusan apa, dan lain sebagainya, gitu. Sebenarnya, langkah awal apa yang sebenarnya bisa dilakukan nih anak-anak di usia SMP, paling enggak yang pertama tadi ya, melewati sebenarnya passion saya apa gitu, passion saya apa. Yeah. Tadi ada apa yang disampaikan tadi, dan akhirnya menemukan bakat yang akhirnya bisa tergali gitu. Karena kadang-kadang di awal misalnya kita nggak tahu nih bakatnya apa, nggak bisa ngelakuin, oh saya ngemasak nggak bisa nih, nulis nggak bisa, main bola juga nggak bisa, lalu sebenarnya apa yang bisa saya kembangkan gitu ya. Yeah. Kalau dari pengalaman Mas Heri sendiri bagaimana dulu ketika memang masa-masa, tentu masa dulu beda sama masa sekarang ya. Ya, betul. Nah, saya juga menemukan
banyak anak-anak, saya juga mendampingi beberapa keluarga ya. Nah, anak-anak mereka yang SMP ada juga yang bingung, yang sudah difasilitasi dengan sekian banyak aktivitas, tetapi juga masih bingung tentang apa yang akan mereka fokuskan, kegiatan apa yang akan mereka ambil. Nah, kalau saya pribadi, saya mengambil sesuatu yang prinsip. Sekali lagi, karena ini berkaitan dengan dorongan, tentunya sekali lagi kita penting untuk memfilter dorongan ini positif apa negatif. Nah, salah satu dorongannya adalah prinsip yang saya pakai adalah al ilmu qoblal qauli wal amal. Perkataan perbuatan itu sebaiknya didahului oleh ilmu. Nah, ilmu yang melatar belakangi amal perkataan atau perbuatan kita. Nah, ketika orang sudah senang dengan ilmu, dia mencari sendiri, membrowsing sendiri, itulah salah satu passion dia, Mister. Walaupun kita banyak sekali menemukan anak-anak remaja yang aku nggak suka baca, Mister, aku nggak suka baca. Tapi ketika dia sudah melakukan passionnya dia akan mencari artikelnya, dia akan membrowsing tentang tulisan-tulisan apa yang dia kerjakan, dia akan browsing YouTube tutorial. Itu bagian dari hal ilmu, dia mencoba untuk mencari ilmunya. Nah, coba sahabat Al-Azhar dan rekan-rekan sekalian, siswa-siswi SMP khususnya, ilmu apa sih yang sekarang ini rekan-rekan sukai dan kuasai? Nah, itu dua itu. Ilmu yang disukai, tapi sekaligus kita nguasai. Tidak ngaku-ngaku, aku menguasai ini loh, tapi nggak suka. Gitu. Aku suka ini loh, tapi tidak menguasai. Ya. Tidak karena. Jadi dua. Jadi dua, yang disukai dan dikuasai. Jadi ada anak-anak kita yang ditanya, kamu kalau mata pelajaran menguasai apa? Gitu. Oh, aku matematika loh. Apakah kamu menyukai? Kayaknya enggak deh gitu ya. Disuruh. Akhirnya daya dorongnya kurang gitu. Nah, ada juga anak yang ditanya, kamu sukanya apa mata pelajaran? Aku sukanya olahraga loh. Dan kamu menguasai? Enggak, capek lari dua putar lapangan aja udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, jadi sahabat Al-Azhar, coba tanyakan kembali ke dirinya, ilmu atau minimal mata pelajaran ya, atau apa ya, hal-hal ya ilmu ya, pasti ilmu. Hal-hal yang kita rasa itu kita sukai dan kita kuasai, dan kita mencari sendiri. Kenapa saya menggunakan ilmu, dasar ilmu? Banyak orang yang ketika dia menggoogling ya, browsing, mau mengetik kosakata apa itu bingung, itu menandakan dia tidak ngerti tentang passion apa, ya, potensinya apa gitu. Bahkan kalau kita ke perpustakaan atau ke toko buku, masuklah ke toko buku atau ke perpustakaan. Kalau Anda bingung berarti Anda belum mengenal tentang kekuatan Anda, potensi Anda, passion Anda. Lihat rak ini, rak tentang apa ya, temanya apa, kita bingung ya, mau berarti kita belum beli apa bingung. Akhirnya yang dibeli komik ya, Mister ya. Oke. Ini juga saya lihat anak-anak sudah bergabung, ada Dava, kemudian ada Franklin dan lain sebagainya. Ini yang biasanya ini suka nih, kalau di sekolah kami di Al-Azhar Yogyakarta ada banyak ekstrakurikuler. Ada yang olahraga, kemudian ada yang memang basisnya keagamaan, ada yang seni, dan juga ada pengembangan pembinaan anak berbakat, namanya PAB. Nah, ini tadi jawab nih, berhubungan sama yang Mas Heri sampaikan tadi juga. Harapannya anak-anak di kelas 7 ini tahu nih yang disukai apa, kemudian kelas 8 mulai kita arahkan nih, nanti ketika misalnya akan SMA semakin menjus, apakah ngambil IPA atau IPS ya Mas ya, gitu ya, ketika dan nanti baru di kuliah nih sebenarnya kenapa Mas Heri juga ngambil teknologi pendidikan, kenapa saya ngambil geografi dan lain sebagainya, pasti ada alasan yang melatar belakangi karena suka tadi ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ini sekali lagi ini saya dan Mas Heri terbuka untuk sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau leave komen atau ada yang mau ditanyakan, silahkan sambil kita nunggu ngabuburit. Masih 1 jam lagi sepertinya Mas Heri ngabuburit.
Ya, 1 jam. Kalau di sini setengah 7, Iya, Mister. masih cukup 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 lama waktu kita sehingga bisa disambung lagi oleh Mas Heri. Nah, ini nanti Oke. akhirnya passion, ada talent gitu. Kalau digabungkan harapannya punya achievement ya, bisa mencapai sesuatu titik yang dikatakan berhasil nih. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang berhasil, konteksnya seperti apa Mas Heri? Harapannya itu bisa dicapai gitu dengan tadi ada bekal ilmu dan lain sebagainya. Nah kalau saya mungkin dulu saya SMP berhasil itu ya dapat piala gitu loh. Berhasil itu dapat piala, Ya, sesuatu yang memang bisa ya, kita lihat secara fisik gitu, barang dan lain sebagainya. Tapi apakah ada hal lain yang sebenarnya lebih esensial gitu untuk pencapaian? ya, ya. Mungkin dulu kita berhasil itu piala ya, Mister ya. Kalau sekarang anak-anak itu berapa banyak like? Ya, like, Instagram, Twitter. Ya, ya. Tapi bagi saya, like, kemudian followers itu juga bagian dari earn, Mister. Oke. Ketika kita memposting konten yang bermanfaat di medsos, berapa orang yang komentar ya, berapa yang nge-like, itu bagi saya itu bagian dari earn, 4P tadi. Jadi ada baiknya ketika sahabat Al-Azhar, siswi SMP kita yang punya bakat tertentu, aktivitas produktif tertentu, silakan saja di-share di media sosialnya, di mana nanti kita akan mendapatkan feedback, ya, mendapatkan arahan, bahkan bisa jadi akan dilihat oleh banyak orang yang berkepentingan dengan bakat-bakat kita itu. Yeah, yeah. Nah, berkaitan dengan achievement, kalau saya pribadi sangat tersiksa dengan capaian dikaitkan dengan capaian orang lain. Iya, lihat gitu ya Mas. Ketika berbicara tentang passion, kemudian talent, achievement-nya adalah personal. Dia sangat personal. Itulah mengapa di talent mapping, ketika kita tahu tentang bakat kuat kita, kemudian kita mensiasati kelemahan kita, berpaculah di pacuan kita sendiri, bukan di pacuan orang lain. Karena sekali lagi, setiap orang adalah unik, jadi tidak bisa kita menggunakan landasan pacu orang lain. Kita adalah kita, tapi kita menggunakan patokan orang lain, teman kita itu tidak fair ya, tidak pas gitu, tidak match gitu. Yeah. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kecuali untuk di bidang yang sama ya, kita ingin melihat pencapaian dia sudah sejauh mana, itu menjadi dorongan kita lebih termotivasi, itu boleh. Tapi sampai akhirnya kita melupakan pada capaian diri sendiri dengan keunikan diri sendiri, ya itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika berbicara tentang personal achievement, sekali lagi ini kaitannya dengan seberapa kuat dan serius kita dengan talent, passion, dengan potensi yang kita punya. Mumpung masih muda gitu, SMP gitu ya, masih ada nanti di SMA, kemudian kuliah, fase-fase pasca kuliah. Ketika, dan saya merasa SMP kelas 3 ini adalah titik stepping stone yang sangat menentukan. Karena di kelas 1 SMA dan SMK dia wajib untuk memilih jurusan, ya, IPA apa IPS. Berarti kan dorongan memilih itu sudah sebaiknya muncul kelas 2 dan kelas 3 gitu. Aku akan memilih IPA apa IPS, memilih SMA apa SMK. Dan saya rasa memilih itu tidak dengan memilih kancing baju ya, SMA, SMK, IPA, IPS. Tapi lebih baik melihat, bercermin pada dorongan apa yang ada dalam diri. Begitu. Oke, jadi begitu. Ini penting banget nih dikasih tanda nih sahabat Al-Azhar Gairul Yogyakarta. Nah ini ada berpacu dengan track masing-masing ya, jangan pakai pacuan orang lain gitu. Boleh dilihat ataupun sebagai figur ataupun teladan, tetapi kita sendiri ini punya sebenarnya jalan yang bisa kita tempuh gitu dengan tujuan yang sudah kita targetkan tadi. Dan yang menarik tadi adalah masa-masa SMP, sekali lagi adik-adik, teman-teman di sini adalah stepping stone atau batu loncatan yang memang
sangat penting ini ya Mas Heri ya tadi. Kalau Ya, dulu di SMP ya saya tahun berapa ya SMP 2008 atau berapa ya 2008, 2006, 2007, 2008 pasti beda sama yang sekarang gitu. Kalau sekarang anak-anak di ya. SMP nih adik-adik udah pakai iPad Mas Heri ya. Kalau di Al Azhar Oh, ya ya, pakai ya. iPad. Jadi tiap hari anak-anak itu dengan iPad, kemudian ya nggak ada buku yang dibawa, cuma ada iPad, ada Oke. ya mungkin sedikit uang saku. Nah ini harapannya bisa terintegrasi apa yang kita ajarkan, selain ada kegiatan menghafal Al-Quran, juga ada kegiatan yang berbasis teknologi dengan iOS di iPad Learning kelas ini. Nah ini Oke. oke. Eh, saya lebih spesifik ini ngobrol tentang sedikit tentang teknologi pendidikan nih Mas Heri, karena ada kaitannya sedikit dengan kalau gimana nih anak-anak yang memang udah punya keinginan, aku pengen belajar tentang IT, kemudian aku pengen belajar IT itu juga berguna nih untuk masyarakat gitu. Nah, boleh dong ini di-sharekan gitu. Kenapa akhirnya IT ini menjadi sesuatu yang sekarang bagi anak-anak remaja tuh ya erat banget gitu. Bahkan kalau kita lihat tadi Mas Heri sempat chat juga ke saya ya gitu, salah satu YouTuber gitu ya yang memang sangat aktif gitu. Bahkan setiap hari let's say kalau anak-anak pulang itu mungkin bisa buka channel YouTube berapa kali kita lihat gitu ya, ketika misalnya ada yang memang pengennya lihat-lihat tutorial dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya bagaimana nanti menangkap peluang itu ketika memang tren itu sedang terjadi, tetapi kadang-kadang tadi harus difilter-filter tadi ya, biar tidak semuanya kita ikuti, tapi punya sesuatu yang spesifik, different gitu, be different gitu, dan harapannya di yang keempat tadi bisa earn gitu pada saatnya, bahkan mungkin seusia anak-anak sekarang ini ada yang sudah punya apa ya konten dan lain sebagainya, menjadi sebuah nilai tambah seperti itu. Gimana Mas Heri? Ya. Ya, Mister. Eh, Salah satu yang sangat kita rasakan ya, sahabat Al-Azhar sekalian, yang kita rasakan ketika kita work from home, sekolah dari rumah dan sebagainya, begitu banyak sekali kelas-kelas online yang gratis tersebar gitu, di media sosial kita. Ditawarkan ini, tema itu. Ya. Dan kita hanya menunggu di rumah, menunggu di gadget kita, itu pun sudah bisa kita memilih mana yang akan kita ikuti. Dan banyak yang free, berbayar juga ada. Nah, ketika begitu derasnya informasi seperti ini, ya, begitu banyaknya tawaran tentang konten-konten pembelajaran itu, dan ternyata kesimpulan saya sebagai seorang teknolog Ya. pembelajaran, pendidikan, akhirnya bukan bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya konten, tetapi bagaimana sekarang ini akhirnya kita berani untuk memilih dan memilah konten mana yang benar-benar mewakili konsep diri kita, mewakili personal achievement kita tadi. Karena untuk apa banyaknya konten, banyaknya ilmu, banyaknya kelas-kelas online yang kita ikuti, akhirnya ujung-ujungnya membuat kita bingung ya, Sendiri. karena menjadi sampah gitu, sampah pikiran. Akhirnya di masa seperti ini kita harus memiliki kemampuan untuk memilah. Nah, dan salah satu syarat memilah adalah berangkat dari apa yang kita punya, passion apa yang kita punya. Sekali lagi kembali ke sana. Kita ini seperti apa sih orangnya gitu. Oh, aku tadi ya, aku senangnya dunia pendidikan. Ya berarti ya sudah, pilihlah konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan. Aku senangnya menggambar, ya sudah, aku berkaitan dengan konten-konten tutorial menggambar. Nah, begitu. Jadi malah terbalik nih, Mister. Dulu kita mencoba untuk mencari karena terbatas, sekarang membatasi dengan menemukan apa diri kita, potensi kita sebenarnya seperti apa. Ya. Dan ini secara nyata Mas Heri alami ya gitu ya, dengan peran yang ini menjadi sesuatu yang sangat berharga ini dibagikan ke sahabat Al-Azhar Cairo Yogyakarta, karena memang ibaratnya kalau kita nggak tahu ya Mas ya tentang passion, nggak tahu sampai nanti naudzubillah ya sampai kuliah juga nggak tahu siapa diri kita, akan jadi pertanyaan ya. Betul, betul. Berat nanti, berat.
Nah, bagaimana sebenarnya Mas, ketika saya udah ini nih, saya sukanya nulis gitu Mas, saya sukanya ngeblog gitu. Nah, bagaimana membentuk lingkungan itu Mas yang bisa akhirnya menjadi energi positif gitu Mas. Kalau adik-adik ini kadang-kadang kan, "Wah, saya cuma yang suka nulis atau suka ini cuma saya ya gitu. Wah, kok nggak ada yang dukung kayaknya gitu." Nah, gimana caranya bisa survive gitu ataupun terus fokus pada passion ataupun talent yang kita miliki dan harapannya tetap bisa mencapai personal achievement tadi. Oke. Eh, Sebenarnya talents itu perlu kita kaitkan dengan panggilan hidup kita juga. Misi hidup kita di masa depan. Ya. Nah, panggilan hidup, misi hidup itu tentunya ujungnya adalah bermanfaat untuk orang lain, produktif, ya, membantu orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, bagi sahabat Al-Azhar yang mungkin punya sesuatu, punya bakat tertentu, passion tertentu, cobalah dicari kira-kira passion dan talent dari kita yang kita punya ini, apa manfaatnya untuk kehidupan. Cobalah melihat sejauh itu. Apa yang bisa aku berikan kepada kehidupan. Nah, ketika niatnya adalah untuk berbagi, bermanfaat untuk kehidupan, saya sangat yakin bahwa yang akan menggerakkan ekosistem itu bukan kita, Mister. Tapi Allah yang akan menggerakkan. Allah. Karena apa? Karena kita sudah berangkat pada panggilan hidup yang kita orientasikan pada kebermanfaatan kehidupan. Nah, itu kan itu mungkin pandangan itu yang perlu kita latih pada sahabat Al-Azhar sekalian. Berlatihlah untuk melihat dari diri kita sekarang, passion yang kita punya, panggilan hidup apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan. Nah, ini mulailah dari situ. Ya, menurut saya ini poin paling penting ya Mas ya, karena memang pada endingnya, pada akhirnya bukan tujuan hanya sebatas dunia ya Mas ya yang akhirnya akan menjadi target gitu ya, tapi lebih karena passion, talent sama achievement kita ini mampu tadi memberikan arah dan kebermanfaatan serta Masya Allah menyelamatkan kita Mas itu untuk penikmat tabungan yang paling penting ya Mas ya gitu. Sehingga kalau tadi Mas Heri juga sampaikan itu manfaatkan waktu yang ada sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan, just do it ya Mas ya, just do it. Just do it. Ada lagi barangkali dari Mas Heri dari pengalaman berharga selama ini ketika menjumpai ya dari beragam background, apakah remaja ataukah dewasa yang memang ada cerita menarik yang bisa dibagikan ke sahabat Al-Azhar Kairo Yogyakarta. Ya, ketika saya mendalami ya, seriusi tentang talent mapping, kemudian aktivitas mengcoaching anak-anak muda, anak remaja, keluarga, ada satu hal yang saya temukan bahwa semakin seseorang itu menemukan aktivitas produktifnya, passionnya, itu akan menambah kebahagiaan dalam dirinya. Dia akan merasa dirinya ini dilahirkan ada sesuatu yang akan dia kerjakan. Jadi dia merasa bahagia bahwa aku lahir ini ada suatu misi hidup. Ya. Nah, ketika melihat anak-anak muda itu bertumbuh, ya, kemudian dia melakukan banyak hal, aktivitas, yang paling penting adalah mana yang dari sekian banyak aktivitas itu yang membuat dia merasa hidup, bikin hidup lebih hidup, Mana di antara aktivitas itu? Nah, itulah mengapa bagi ayah bunda di rumah, ketika sahabat Al-Azhar sudah seharian penuh di rumah ya, jadi di sekolah ya, di sekolah misalnya di waktu kita sekolah, masa sekolah, pentingnya ayah bunda untuk memfasilitasi personal kurikulum mereka. Jadi kalau ayah bunda menyekolahkan anak-anak di sekolah formal, berarti kan ada kurikulum sekolah.
Nah, untungnya Al-Azhar Kairo memfasilitasi anak-anak untuk berbakat ya, potensinya. Tetapi bisa jadi ketika dia di rumah, dia menemukan sesuatu kondisi keadaan yang berbeda dari sekolah. Nah, disinilah waktunya ayah bunda memfasilitasi very personal kurikulumnya. Oke. Ajaklah mereka berdialog, kemudian pahami mereka lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya sangat-sangat mereka inginkan, ingin mereka kerjakan. Itu dorongannya begitu besar. Bisa jadi di sekolah mereka tidak punya teman, Ya. nggak ada temannya di ekstrakurikuler itu, atau tidak ada ekstrakurikuler menampung passion mereka. Nah, disinilah pentingnya orang tua untuk memfasilitasi, sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak siswa-siswi kita ini pulang ke rumah, dia memang benar-benar untuk mengejar rumah itu dengan bahagia. Kenapa? Ya. Karena ada yang ditunggu, dikerjakan di rumah. Gitu. Ya, jadi bagi sahabat Al-Azhar dan ayah bunda, pentingnya untuk benar-benar memperhatikan personal, karena mungkin Mr. Janu atau saya pribadi sangat senang ketika diperlakukan sangat personal. Ya. Ya betul, apalagi ketika Facebook mengingatkan ulang tahun kita, ya, memanggil nama kita, Heri Maulana selama ulang tahun, itu kan sangat personal. Ya. Dan begitulah dunia zaman sekarang itu bekerja, sangat personal, menyentuh sisi-sisi personal. Nah, kalau kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita personal, itu rasanya berat ya. Menunggu guru memperlakukan kita personal, menunggu orang tua mungkin dengan kesibukannya. Jadi stop untuk menuntut, stop untuk menunggu itu, yuk mulailah sekarang untuk memperlakukan kita, diri kita sendiri sangat personal. Ya. Siap. Begitu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Mas Heri. Ini poin yang terakhir menjadi paling penting juga, adanya ya sudah saatnya sekarang untuk beraksi, dan juga pendampingan ayah bunda, support dari ayah bunda ini begitu sangat penting ya Mas ya. Ketika ada passion dari Ananda, kemudian di sekolah sudah bahagia, di rumah juga harus lebih bahagia ketika kembali ke rumah pertamanya ini tadi. Jadi kita juga mengajak sahabat Al-Azhar Kairo Yogyakarta sekalian, dan juga ayah bunda yang barangkali mendengarkan talkshow kali ini, untuk sama-sama kita support Ananda mengembangkan passion sehingga tercapai achievement yang nanti tidak hanya sebatas pencapaian pribadi, tapi lebih kepada kebermanfaatan yang bisa kita berikan untuk masyarakat sekitar. Jadi mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, dan di sini sudah ada pengingat ini di Instagram akan habis. Ini kita cukupkan sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Hedi, Coach yang sudah dibagikan ilmunya. Semoga bermanfaat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.